Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa karbon turunan alkana. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar cara penamaannya, cara membuat senyawanya, sekarang kita akan mengenal sifat kimianya yang lebih khusus, yaitu tentang reaksi-reaksinya. Kita mulai dari alkohol. Alkohol dapat bereaksi dengan logam natrium dan logam kalium atau logam reaktif. Kita ambil salah satu senyawa alkohol, misalkan kita reaksikan propanol. Direaksikan dengan logam Na. Logam Na adalah logam yang bermuatan positif jika dia membentuk ion. Biasanya kalau logam Na akan bereaksi, maka dia akan menjadi ionnya seperti ini. Dia menjadi ion positif, berarti nanti dia akan menggantikan ion positif yang terdapat pada alkohol. Seperti kita ketahui, reaksi pada alkohol itu melibatkan gugus fungsinya. Jadi kita akan lihat gugus fungsinya. Gugus fungsinya adalah OH. Jika kita lepaskan OH, maka yang terjadi adalah ion negatif. Sedangkan di sini kita akan mencari ion positif yang akan digantikan dengan Na. Maka yang kita lepaskan adalah H yang terdapat pada ujung gugus fungsi. Untuk reaksi senyawa karbon turunan alkana itu kita reaksikan dulu dari gugus fungsinya. Yang kita otak-atik itu adalah gugus fungsinya terlebih dahulu. O di sini minus karena H-nya akan kita lepas menjadi H+. Nah, jadinya seperti ini ya. Lalu H dengan Na ini akan bertukar tempat. Nah, jadinya CH3, CH2, CH2O- itu akan berikatan dengan Na+, maka hasilnya menjadi CH3, CH2, CH2O Na. Lalu H+ itu kalau dia dilepas maka dia akan menjadi gas hidrogen. Nah, karena di sini hidrogen yang dilepas itu hanya satu, H+-nya yang dilepas hanya satu, maka di sini koefisiennya kita kasih setengah supaya jumlahnya sama. Yang selanjutnya, alkohol dapat bereaksi dengan asam halida. Terutama HCl ya di sini, asam halida yang dapat bereaksi dengan alkohol. Kita ambil alkohol yang sama, propanol saja. Kita akan reaksikan dengan HCl. Nah, kita pisahkan dulu HCl-nya menjadi ion positif dengan ion negatif, yaitu H+ dan Cl-. Lalu, tadi untuk reaksi yang pertama, kita lepas H+ pada alkoholnya. Coba ya kita lihat, jika kita buat alkoholnya menjadi seperti ini, lalu kita akan tukarkan ion positif dengan ion negatifnya. Jika H+ ditukar dengan H+, maka tidak terjadi perubahan ya pada alkoholnya. Jika H+ ini kita tukarkan dengan ion positif yang ada di HCl-nya, kan sama nih, H+ dengan H+. Jadi reaksinya nanti hasilnya sama saja. Maka kita tidak pisahkan menjadi CH3, CH2, CH2O- dan H+, tapi kita pisahkan menjadi CH3, CH2, CH2 positif dan OH-, supaya ion positif dan ion negatifnya itu berbeda dengan ion positif dan ion negatif dari asamnya. H+, Cl-. Nah, kita tukar. CH3, CH2, CH2 positifnya nanti akan mengikat Cl-. Jadi OH- ini dengan Cl-nya akan bertukar. Nah, hasilnya CH3, CH2, CH2 Cl plus H2O.
Di sini H+ dengan OH- kalau bertemu mereka akan menjadi molekul air atau H2O. Reaksi yang selanjutnya, alkohol dapat bereaksi dengan senyawa fosfor pentahalida. Propanol, pentahalidanya menggunakan PCl5. Untuk reaksi ini hasilnya CH3, CH2, CH2Cl sama seperti yang tadi. CH3, CH2, CH2-nya positif mengambil 1 ion negatif dari PCl5, Cl-nya kita ambil 1, berikatan menjadi seperti ini. Lalu POCl3 plus HCl, itu senyawa hasil sampingannya. Reaksi yang selanjutnya, alkohol dapat dioksidasi oleh oksidator KMNO4 dan K2Cr2O7. Kita buat reaksi oksidasinya mulai dari alkohol primer ya. CH2, CH2OH. Di sini oksidatornya adalah KMNO4 dan K2Cr2O7, tapi oksidator ini tidak ikut bereaksi. Bereaksinya itu menggunakan setengah O2, atau nanti yang terlibat dalam reaksi oksidasinya itu adalah oksigennya. Nah, proses oksidasi pada alkohol itu supaya lebih jelas, karbon yang mengikat gugus fungsi atau di sini disebut dengan atom karbonil itu kita jabarkan hidrogen yang terikat pada karbonilnya. Nah, setengah O2 ini itu akan masuk ke salah satu H-nya di sini. Lalu hasilnya menjadi CH3, CH2C, di sini menjadi OH, menjadi OH. Nah, ada 2 gugus fungsi OH-nya. Supaya menghilangkan salah satu gugus fungsinya, kita kurangi H2O. Nah, H2O ini kita ambil dari sini dan ini ya. H2O kita ambil dari sini. Maka reaksinya tinggal CH3, CH2, C, ini akan saya pindahkan ke atas O-nya, H. Nah, di sini kan tangan dari O-nya kurang 1, tangan C-nya kurang 1. Ini adalah alkohol primer dioksidasi menggunakan oksidator KMNO4 dan K2Cr2O7, hasilnya adalah aldehid. Nah, di sini berarti kalian juga sudah mengenal reaksi pembentukan aldehid. Salah satu reaksi pembentukan aldehid itu adalah dari oksidasi alkohol primer. Lalu, tugas kalian yang pertama adalah membuat reaksi oksidasi dari aldehid. Aldehid hasil dari oksidasi alkohol primer. Alkohol primer dioksidasi, dia menghasilkan aldehid. Nah, tugas kalian adalah membuat reaksi oksidasi dari aldehid. Buatlah lengkap prosesnya seperti yang saya jelaskan tadi. Langkah-langkahnya lengkap seperti tadi ya, aldehid dia akan menghasilkan senyawa apa. Lalu tugas yang kedua, kalian buatlah oksidasi dari alkohol sekunder. Prosesnya juga kalian jelaskan lengkap. Nah, di sini kan alkohol sekunder nanti akan menghasilkan senyawa B. Kalian coba jelaskan senyawa B ini apakah bisa dioksidasi lagi atau tidak. Lalu tugas yang ketiga, kalian buatlah reaksi oksidasi pada alkohol tersier. Nah, dia akan menghasilkan senyawa apa? Silahkan nanti kalian buat reaksinya lengkap, prosesnya dijelaskan langkah-langkahnya seperti yang saya jelaskan tadi.
Oke, kita berlanjut ke reaksi alkohol dengan asam karboksilat. Reaksi alkohol dengan asam karboksilat sudah pernah saya singgung di soal ujian yang menjelaskan tentang reaksi esterifikasi. Nah, jadi reaksi alkohol dengan asam karboksilat ini adalah reaksi esterifikasi karena nanti hasilnya adalah senyawa ester. Kita ambil contoh alkoholnya. Propanol, lalu kita akan reaksikan dengan asam propanoat. Cara membuat reaksinya, kalian bisa dengan cara gugus fungsi antara alkohol dengan asam karboksilatnya ini kalian hadapkan. Lalu kalian kurangi molekul H2O-nya. Nah, molekul H2O ini diambil dari OH pada asam karboksilat, lalu H pada alkohol. Jadi OH dari asam karboksilatnya ini kalian potong atau kalian lepaskan, lalu hidrogen pada alkoholnya kalian lepaskan menjadi H2O. Berarti hasil sampingnya itu adalah H2O ya nanti. Lalu kita tinggal lihat nih, alkoholnya kan menjadi CH3, CH2, CH2O. Lalu asam karboksilatnya CO, CH2, CH3. Kita gabungkan sisa dari molekul alkohol dengan asam karboksilatnya ini. CH3, CH2, CH2O kita sambungkan dengan molekul dari asam karboksilatnya. Nah, ini dia sudah menjadi ester COO ya kan? Atau biasanya yang kalian kenal itu alkilnya ada di sebelah kanan, posisinya boleh diubah menjadi seperti ini. CO, CH2, CH2, CH3. Nah, ini proses dari reaksi esterifikasi. Alkohol primer dapat bereaksi dengan asam sulfat pekat. Reaksi dengan asam sulfat pekat ini terjadi pada dua suhu yang berbeda. Kita gunakan propanol lagi, bereaksi dengan asam sulfat pekat pada suhu 180 derajat Celcius atau disebut suhu tinggi. Ada yang menyebutkan ini reaksi yang terjadi pada suhu tinggi. Reaksi alkohol pada suhu tinggi dengan asam sulfat pekat itu akan menghasilkan alkena. Reaksi ini berlangsung dengan mengurangi molekul H2O pada alkohol primernya. Kita tuliskan lagi alkohol primernya. Kita kurangi molekul H2O pada satu molekul alkohol ini. Jadi kita ambil dari gugus fungsi dulu, lalu ambil 1H yang ada di karbonilnya. Maka sisa dari molekul alkoholnya seperti ini ya. Kita cek untuk penulisan struktur dari alkana seperti ini sudah benar atau belum. Di sini CH3 mengikat 1 CH, lalu di sini kekurangan H ya, maka H yang ada di tengah ini kita pindahkan ke samping menjadi CH, CH2, lalu di sini kita kasih rangkap tangannya. Reaksi yang kedua, alkohol primer bereaksi dengan asam sulfat pekat pada suhu rendah. Pada suhu 140 derajat Celcius. Untuk membuat reaksi alkohol dengan asam sulfat pekat ini kita melibatkan dua molekul
alkohol yang bereaksi. Jadi CH3, CH2, CH2OH akan kita reaksikan dengan molekul yang sama. Saya akan hadapkan gugus fungsinya supaya nanti lebih gampang untuk membuat reaksinya. CH2, CH2, CH3. Nah, di sini juga ada pengurangan molekul H2O. Molekul H2O-nya kita ambil dari gugus fungsi molekul yang pertama dan molekul yang kedua. Ini kita ambil, lalu 1H yang ada di sini kita ambil. Lalu sisa dari molekulnya ini strukturnya kita gabungkan antara molekul alkohol yang pertama dengan yang kedua. Ini CH2, lalu di sini ada O, masih tersisa O, CH2, CH2, CH3. Nah, dapat dilihat untuk reaksi alkohol primer dengan asam sulfat pekat pada suhu tinggi itu hasilnya adalah alkena. Namun pada suhu rendah dia menghasilkan ether. Di sini kalian juga sudah mengenal reaksi pembentukan ether. Jadi kalian belajar reaksi-reaksi yang terjadi pada alkohol, tetapi kalian juga mendapatkan reaksi pembentukan senyawa turunan alkana yang lain. Sekarang kita berlanjut ke reaksi senyawa ether. Ether dapat bereaksi dengan asam halida seperti Hi dan HBr. Jadi ether itu dapat bereaksi dengan asam halida, tetapi lebih reaktif jika dia bereaksi dengan Hi dan HBr. Kita gunakan contoh reaksi yang terjadi pada metoksietana ya. Dia bereaksi dengan asam iodida. Nah, reaksi ini seperti pada alkohol, maka dia akan melepaskan ion positif dan ion negatifnya nanti akan bertukar dengan ion positif dan ion negatif yang terdapat pada asam iodida. Alkoksi pada ether akan dilepas menjadi ion negatif. Jadi CH3O negatif, lalu CH3 CH2-nya ion positif, H+ dan I negatif. Ini nanti akan bertukar ya, ion negatifnya yang ditukar atau ion positifnya boleh. CH3 CH2 positif akan berikatan dengan I negatif, lalu CH3O negatif akan berikatan dengan H+ menjadi alkohol. Jadi ether bereaksi dengan asam halida, hasilnya adalah alkohol. Hasil sampingnya adalah haloalkana.